Just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Jemaat sendiri katakan, I just want. And lift my hands and say, how much we love you. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Semua tangan diangkat tinggi, katakan I just want to praise you. Lord, I just want to praise you and lift my hands and say, we wanna tell you, Lord, that you are everything to me. I exalt your holy name. Exalt your holy name. Exalt your holy name on high. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi, saudaraku. Katakan kepada Tuhan, I just want to praise you. And lift my hands to you, God. And say, yes, you are everything to me. And I exalt your holy name. I
indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Shalom, jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar, saudaraku? Saya berdoa supaya saudara tetap kuat, perkasa di dalam Tuhan, mengalami Tuhan yang hidup. Haleluya. Terima kasih saudara.
Dan hari ini saudara, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat untuk saudara memasuki hari Minggu ini, yang pertama di bulan Januari ini. Biarlah di minggu ini kita boleh lebih mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari peristiwa di mana umat mengalami lawatan Tuhan di tengah-tengah masa sulit. Sehingga tema ini juga menjadi tema yang akan menghantar kita mengingat bagaimana keselamatan Tuhan telah datang. Itulah tema kita pada minggu ini. Keselamatan Tuhan telah datang. Sebelumnya mari saudaraku kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami bisa menikmati hari demi hari di dalam anugerah-Mu. Kami mau menantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan keselamatan dari Tuhan itu tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati perenungan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati sahabat kami. Menjadi hari di mana kami menantikan Tuhan. Menikmati Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka dari kitab Yesaya pasal 62. Ayat 10 sampai 12. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Keselamatan Tuhan telah datang. Saudara, di tengah-tengah nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya tentang bagaimana Israel akan dibuang karena mereka telah melakukan pengkhianatan terhadap kekudusan cinta mereka terhadap Tuhan. Berulang kali Israel ditegur oleh Tuhan tetapi tidak mau mempedulikan Tuhan. Dan akhirnya mereka harus masuk ke dalam pembuangan. Di tengah-tengah masa pembuangan Babel, mereka harus pergi ke negeri orang. Mereka harus meninggalkan tanah air mereka. Tetapi di tengah-tengah berita tentang pembuangan mereka. Tetapi juga Yesaya juga menubuatkan sebuah berita tentang bagaimana Tuhan yang akan membawa bangsa itu kembali masuk ke tempat di mana mereka pernah ada. Yaitu Yerusalem. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan Tuhan telah datang. Saudara memasuki Januari ini di 2021. Ada sebuah update tidak mengenakan yang kita dengar karena rupanya telah ditemukan di Inggris. Ya, ini beritanya beberapa minggu sebelumnya tentang bagaimana virus corona ini bermutasi, saudara. Dan saudara tahu ternyata jenis baru ini dari COVID-19 ini telah menyebar sampai ke 16 negara. Nah, rupanya di beberapa negara di Asia juga ada indikasi kuat virus ini sudah sampai. Ya, baik itu ke Singapura atau ke Malaysia. Saudara, update berita ini sangat tidak mengenakan. Sehingga pada akhirnya saudara, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kalau demikian apa yang harus kemudian saya bisa buat? Jika demikian, apa yang harus kemudian saya lakukan? Orang sekarang bertanya-tanya, apakah kita akan masuk ke dalam PSBB tahap berikutnya? Dan saya dengar Jakarta sudah mulai melakukannya ya. Apakah kita di daerah-daerah akan seperti ini terus? Sampai kapan ini badai akan berlalu? Siapa yang bisa diandalkan? Orang mulai ketakutan. Orang mulai panik. Orang mulai bersiap-siap. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Kecebur pula, kegorong-gorong. Menggambarkan satu kondisi yang sulit, saudara. Satu pergumulan. Karena banyak sekali orang sulit.
Banyak sekali orang yang menantikan keselamatan. Nah, saudara, pada masa itu ketika Israel harus masuk ke dalam pembuangan, mereka kehilangan hak-hak mereka. Mereka harus secara paksa ditawan masuk ke dalam pembuangan. Dan bukan singkat, saudara. Bukan singkat. Mereka berpuluh-puluh tahun di sana. Ratusan tahun di sana. Dan masa pembuangan ke Babel adalah satu masa di mana 150 tahun setelah Yesaya mati. Maka nubuatan keselamatan Tuhan ini harus digenapi. Karena umat telah melanggar kekudusan Tuhan. Nah, ketika mereka harus mengalami masa pembuangan, mereka harus kehilangan hak-hak mereka. Yesaya mendengar suara Tuhan. Yesaya menyampaikan nubuatan tentang pemulihan. Nah, saudara, nubuatan ini menarik karena nubuatan ini berbicara tentang dua aspek. Yang pertama, saudara, ketika kita bicara, kita belajar dari apa yang terjadi tentang keselamatan Tuhan telah datang. Maka ada dua hal yang hari ini kita renungkan. Yang pertama, saudara, aspek pertama adalah keselamatan Tuhan itu adalah keselamatan yang memulihkan. Sekali lagi, keselamatan yang memulihkan. Apa yang mereka alami dalam pemulihan dalam ayat 10 dan ayat 11 itu berbicara tentang bagaimana keadaan mereka akan dipulihkan, saudara. Bagaimana keadaan mereka yang hancur, mereka akan dibawa kembali, ditata kembali. Kalau bahasa Putri Sion itu artinya didandani kembali, dipercantik kembali. Mereka yang tidak harus kehilangan, tidak punya tanah air. Mereka dibawa kembali, pulang ke tanah air mereka. Inilah yang menjadi berita pemulihan yang Tuhan akan lakukan. Nah, saudara, sehingga kalau kemudian berita ini adalah berita yang harus kemudian diserukan, diperdengarkan keras-keras sampai ke ujung bumi. Kenapa? Karena pada awalnya ketika Israel dibuang, ada sebuah hinaan, ejekan dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di mana Tuhanmu? Di mana Allahmu? Tetapi hari ini Yesaya mengatakan, diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi berita ini. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Saudara, kalau secara hitungan matematika, hitungan akal sehat, sangat sulit bagi bangsa Israel untuk bisa pulih, saudaraku. Sangat sulit. Karena mereka dijajah oleh satu bangsa yang pada saat itu menguasai teknologi peperangan, punya kota yang kuat, pasukan yang kuat. Sangat sulit untuk mereka bisa pulang. Sangat sulit bagi mereka untuk bisa kembali lagi ke tanah air mereka. Tetapi saudara, bagi Tuhan, kalau Tuhan yang memulihkan keadaan, maka tidak ada yang mustahil. Saudara, hari ini apa keadaan yang sulit yang mungkin saudara katakan tidak mungkin aku dapat pulih? Hari ini apa yang mungkin membuat saudara menjadi ragu dan bimbang sehingga saudara tidak bisa melihat Tuhan yang sanggup untuk memulihkan saudara? Saudara, apapun hari ini keadaanmu, Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara dan saya. Sama seperti bagaimana bangsa Israel, mereka dipulihkan. Mereka dipulihkan. Mereka kembali berjalan melalui pintu-pintu gerbang. Pintu-pintu gerbang ini lambang kehormatan. Tempat di mana tua-tua berkumpul. Kehormatan mereka akan dikembalikan. Kekayaan mereka akan dikembalikan. Kehidupan mereka akan dikembalikan. Kemakmuran mereka akan dikembalikan. Inilah yang Tuhan lakukan. Hal yang sama Tuhan juga bisa lakukan terhadap kehidupan kita semua. Kalau Tuhan mau memulihkan. Dan saudara harus yakin. Tuhan mau. Tuhan mau. Itu sebabnya saudara tidak ada yang tidak mungkin. Asalkan saudara dan saya mendengar keselamatan Tuhan ini telah datang. Saudara, kalau keselamatan Tuhan ini datang, tidak ada pintu yang bisa menutupnya.
Kalau keselamatan Tuhan ini sudah dihantar, maka kita akan menerimanya. Nah, saudara, keselamatan Tuhan itu selalu terbuka untuk saya dan saudara. Di dalam Yesus Kristus dikatakan anugerahnya selalu terbuka untuk saya dan saudara. Di dalam Yesus Kristus selalu ada kemurahan, kebaikan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Nah, cuma masalahnya kadang-kadang saudara, keselamatan Tuhan telah datang, tapi kita tidak punya kesadaran. Telinga kita tidak bisa mendengar, mata kita tidak bisa melihat. Ini satu problem, saudara. Satu problem. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa perlu diteriakkan, diperdengarkan sampai ke ujung bumi? Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Apa yang terjadi? Kenapa tidak sanggup bangsa ini melihat? Apa masalahnya? Masalahnya adalah karena bangsa ini kurang mengenal Tuhan. Itu sebabnya nubuatan ini disampaikan. Dan memang berita yang saya sampaikan gak hanya tertuju kepada bangsa itu, saudara. Tetapi jauh ke depan, Yesaya bicara tentang bagaimana nubuatan Mesias. Karena memang di dalam Yesus, keselamatan putri Sion itu adalah keselamatan yang sempurna. Keselamatan di dalam Yesus itu adalah satu keselamatan di mana Yesus datang. Kerajaannya itu datang. Nah, hari ini kita masih menantikan keselamatan yang demikian. Yang sedang dikerjakan. Yang sudah dan sedang dan akan dikerjakan. Kita menantikan penggenapan dari nilai-nilai kerajaan Allah. Karena keselamatan itu diperdengarkan dari Tuhan. Kerajaannya itu akan didatangkan. Sehingga seluruh bumi menjadi gemetar, saudara. Saya dan saudara juga menjadi gemetar. Dan pengharapan kita menjadi penuh, sukacita kita menjadi penuh karena kita melihat Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus datang. Menyelamatkan kita. Menyelamatkan umatnya di akhir zaman ini. Inilah aspek kristologis. Aspek nilai-nilai mesianik yang Yesaya pada waktu itu nubuatkan. Tidak hanya terbatas bagi bangsa Israel, tetapi sampai hari ini itu ditujukan tentang bagaimana iman kita menantikan Sang Juru Selamat yang memulihkan keadaan kita, yang akan membela kita, menolong kita. Itu yang pertama, saudara, memulihkan keadaan. Keselamatan dari Tuhan itu selalu memulihkan keadaan. Yang kedua, saudaraku, keselamatan Tuhan telah datang, maka keselamatan dari Tuhan itu berbicara tentang bagaimana Tuhan menebus kita. Sekali lagi, Tuhan menebus saya dan saudara. Saudara, pada waktu itu mereka adalah budak. Budak yang dipaksa, ditawan, kalah berperang, mereka menjadi budak bangsa Israel. Nah, mereka tidak punya hak-hak atas hidup mereka. Nah, Tuhan sendiri yang berinisiatif menebus mereka dari bangsa yang menjajah mereka. Tuhan dengan dirinya datang. Dirinya menyatakan kemuliaannya. Sehingga menebus mereka. Saudara, kalau dengar kata budak, ya mungkin saudara kita seringkali mengatakan saya hamba Allah. Saya hamba Tuhan. Jarang orang bilang saya budaknya Tuhan. Ya kan? Jarang ya. Mungkin kalau kata hamba itu ya orang lebih rasa enak mungkin di telinga ya. Tapi kalau bilang budak Tuhan kayaknya waduh. Ya. Nah, saudara mengerti nggak kalau kemudian dikatakan sebelum kita masuk kata menebus ya. Saudara punya pemahaman nggak tentang kata budak atau hamba ini? Saudara, kalau seseorang dia dijadikan, dia ditawan. Jadi kalau orang pada masa dulu ya, pada masa Israel itu, ada orang yang jadi budak itu karena dia diculik dari keluarganya, ya, dijual oleh keluarganya. Dulu kita kalau mundur-mundur lagi kita ingat Yusuf ya, Yusuf itu
dijual ya ke orang-orang Midian oleh saudara-saudaranya sendiri karena kejahatan orang bisa pada masa itu jadi budak. Lalu ada juga orang budak karena kemudian keturunan. Jadi bapaknya budak, dia lahir ya sudah jadi budak. Ya. Lalu ada juga budak karena kalah berperang. Ya. Jadi dia dirampas. Jadi barang rampasan itu saudara bukan hanya benda-benda berupa harta, emas, kain, baju yang indah-indah dan lain sebagainya, tanah dan tetapi juga manusia bisa jadi rampasan. Bukan hanya ternak, tetapi manusia bisa jadi rampasan. Kemudian dijadikan budak dan bisa dijual. Ya, tuannya bisa menjual budaknya untuk jadi budak yang lain. Nah, tapi prinsipnya saudara, kita harus mengetahui ketika seseorang itu jadi budak, maka seorang pribadi yang telah jadi budak, kemudian macam-macam ya, budak pada waktu itu saudara ada yang ditandai dengan diberi anting-anting. Ya, dikasih anting, ada yang dia seperti tato ya, kayak dulu kayak stempel panas gitu ya. Pss, gitu ya. Jadi budak itu dia punya ada lambangnya. Tuannya tuh paling tahu. Yang namanya budak, maka satu hal yang pasti budak itu tidak punya hak, saudara. Tidak ada namanya hak dan kewajiban budak, nggak ada. Hak asasi budak, nggak ada, saudara. Hak asasi manusia sekarang banyak didengung-dengungkan. Tapi hak asasi budak nggak ada, saudara. Yang namanya budak, dia tidak punya apapun. Budak itu hanya satu, saudara. Dia harus tunduk kepada kehendak tuannya. Nah, kalau seorang budak kemudian berpindah ya jadi budak yang lain, budak orang lain, maka dia akan dijual dan lain sebagainya. Terus ya dia jadi budak. Lalu kemudian ada suratnya dan lain sebagainya, saudara. Tapi yang namanya budak dia tidak punya hak, saudara. Tidak bisa dia seperti negara demokrasi ya. Ya, tidak bisa dia menjawab, nggak boleh ngejawab tuannya, apalagi mengkritisi tuannya, apalagi bilang tuannya salah. Ya, itu bukan budak itu. Itu anak-anak raja itu kita ya. Ya, anak-anak raja ya seperti itu ya. Susah kita, malah kita juga harus ingat loh. Ya, kita ini budaknya Tuhan. Ya, hambanya Tuhan. Nggak boleh ngejawabin sebenarnya kalau kita memahami. Ya. Nah, saudara, apapun itu ceritanya namanya budak, ya dia tidak punya hak apapun. Nah, suatu hari saudara ada sebuah cerita di satu pasar budak, perdagangan budak. Jadi biasanya di perdagangan budak itu macam-macam versi ya saudara, tapi biasanya budak itu dicek ya, dari rambut semua, karena dia dijual menentukan harga. Ditelanjangin ya, dia dicek semua, apakah ada yang cacat, ya, apakah ada yang kurang bagus dan sebagainya. Ada satu budak wanita yang dijual, ya, dilelanglah si budak wanita ini. Kemudian mulai dibuka harganya. Saya masukkannya adalah kurs rupiah. Ya, nggak usah sebut namanya lah. Si perempuan ini dijual. Dibuka harga. Perempuan ini tidak bercacat. Masih perawan. Dibuka harga. 200 juta. Harga pertama. Ya, buka penawaran. Dilelang. Saudara mau beli berapa? Wah, di pasar budak itu rame, saudara. Orang lihat-lihat. 210 juta. Ada lagi yang lain? Mengajukan harga 220 juta. Ya. Si budak wanita ini dia tertunduk, matanya penuh dengan kemarahan, ya. Karena dia diculik. Ya. Dia tidak bisa melawan, kalau melawan dia dipukul, dia diikat, dibelenggu, tidak leluasa. Begitu terhina hidupnya. 250 juta. Siapa lagi? Mengajukan penawaran. Tentu yang paling tinggi, saudara. Sampai akhirnya orang nggak ada lagi yang berani. Tiba-tiba ada seorang bapak. 300 juta. Wah. Ini orang kaya ini. Ya. 300 juta. Ini kira-kira aja harganya gitulah, saudara ya. Saya nggak tahu sekarang kalau masih ada budak, saya nggak tahu kalau di pasar gelap ada nggak penjualan budak manusia. Lalu kemudian saudara, tidak ada lagi yang berani menawar.
Oke, terjual. Oh. Lalu dicek sama tuannya, ya bener nggak sesuai dengan laporan administrasi surat perbudakan itu. Tidak ada cacat dan sebagainya ya. Kemudian dengan kondisi terbelenggu, budak perempuan ini dibawa. Si perempuan ini memandang tuannya. Dia menatap tuannya dengan penuh kemarahan. Lalu kemudian ketika kondisi sudah mulai lenggang dan perempuan ini berada di satu tempat di mana hanya ada mereka antara si bapak yang membeli budak perempuan ini dan si perempuan dan si budak perempuan ini. Kemudian surat legalitas perbudakan itu di depan perempuan itu dirobek bapak ini. Dibuang. Lalu kemudian bapak itu membuka borgol perempuan ini lalu mengatakan kepada perempuan itu, "Pergilah. Kamu bebas. Aku telah menebusmu. Aku mengembalikan hak hidupmu. Engkau bebas." Lalu kemudian cerita itu berlanjut, saudara. Perempuan itu terbengong. "Are you sure? Apakah kamu yakin?" "Ya, kamu bebas." Kamu boleh pergi. Kamu boleh juga melayani saya. Tetapi bukan sebagai budak. Itu pun kalau kamu mau. Tapi kamu boleh pergi. Kamu bebas. Kemudian tuannya berbalik. Mulai pergi meninggalkan wanita yang sudah dibebaskan, yang sudah dipakaikan dengan pakaian yang layak. Diberikan uang yang cukup untuk dia menjalankan hidupnya. Lalu kemudian dengan berlari, dengan air mata yang berlinang, si wanita ini, perempuan ini memanggil tuannya. "Tuan, Bapak." Dia katakan, "Saya mau ikut engkau. Saya mau melayani engkau sampai akhir hayatmu. Izinkanlah saya." Perasaan perempuan itu diangkat. Dia ditebus. Dia dimerdekakan. Saudara, lebih kurang seperti itulah dari cerita ini sekalipun. Cerita ini adalah sebuah cerita yang sangat mungkin kalaupun terjadi, mungkin pada masa itu mungkin 1:1000. Demikianlah Tuhan menebus umatnya. Nah, kalau kita bicara tentang penebusan, bicara tentang Yesus Kristus, demikianlah yang Yesus lakukan. Dia menebus kita. Yang dulunya, saya dan saudara adalah budak dosa. Tapi sekarang saya dan saudara ditebus oleh Yesus. Kita dimerdekakan. Kita didandani. Seperti putri Sion. Didandani. Sehingga keselamatan dari Tuhan itu nampak dalam kehidupan yang sudah dipulihkan. Sehingga keselamatan dari Tuhan itu, bukti penebusan Tuhan dalam diri orang-orang percaya itu nampak melalui pembaharuan hidup. Itu disebutkan makanya orang akan menyebut mereka bangsa kudus. Saudara, ini tidak tawar-tawar. Ketika saudara dan saya ditebus oleh Tuhan, keselamatan Tuhan telah datang untuk saya dan saudara, kita dijadikan Tuhan menjadi bangsa yang kudus. Satu identitas baru, bukan lagi sebagai budak dosa, tetapi bangsa yang kudus. Kepunyaan Allah. Yesus Kristus telah menebus kita dengan dirinya sendiri. Sehingga saya dan saudara menikmati keselamatan yang telah Tuhan berikan. Saudara, saya ingin setiap kita kembali merenungkan karya penebusan yang Tuhan telah buat.
Sehingga saudara merasakan lagi spirit tentang bagaimana saya diampuni, tentang bagaimana saya ditebus. Karena kalau saudara dan saya tidak punya visualisasi yang jelas, pengalaman iman yang jelas tentang peristiwa bagaimana saya ditebus oleh Tuhan, maka saudara dan saya belum masuk ke dalam sebuah peristiwa yang disebut sebagai calling, panggilan Tuhan di dalam penebusan itu. Itulah keselamatan. Saya dan saudara tidak pernah menjadi orang Kristen dalam arti pengikut Yesus karena pilihan saya sendiri. Apalagi kalau saudara kemudian mengatakan karena orang tua saya, kakek saya mungkin majelis. Tidak demikian saudara. Saya dan saudara ditebus oleh Tuhan. Karena memang saya mengetahui, saya orang berdosa. Saya budak dosa. Saya butuh ditebus oleh Tuhan. Keselamatan Tuhan telah datang. Maukah saudara merespon? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali lagi mengingat keselamatan yang Tuhan telah berikan. Sehingga memasuki tahun 2021. Tema ini juga kiranya menjadi tema untuk menghantar kita. Tentang bagaimana Tuhan itu telah menyatakan keselamatannya. Bahkan di tengah-tengah pandemik virus COVID-19 yang bermutasi, kita mau katakan keselamatan Tuhan telah datang. Karena Tuhan nggak akan membiarkan umatnya, saudara. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan sendiri yang berkarya, memperkasai. Melalui nubuat ini kemudian kita mengenal bagaimana Tuhan itu punya goal setting. Tuhan punya rencana. Tuhan meng-setting. Tuhan tahu apa yang terjadi. Sehingga aku tahu hari esokku. Karena Tuhan punya rencana. Karena Tuhan telah menebus hidupku. Dan ini yang membuat aku menjadi tenang. Karena Tuhan menebusku. Jadi keselamatan dari Tuhan itu adalah keselamatan yang memulihkan keadaan saya dan saudara. Dan yang kedua, keselamatan dari Tuhan itu adalah keselamatan yang menebus. Menjadikan kita miliknya. Kepunyaannya. Saudara, kalau sekarang saya dan saudara kepemilikan, kepunyaan Allah. Maka Allah akan bertanggung jawab atas hidupku dan hidup. Percayakah saudara? Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena Tuhan begitu akbar, begitu agung mau menyatakan karya penyelamatan, penebusan, pemulihan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih, Engkau sangat baik. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengharapkan kepada Tuhan, dan hamba berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan. Supaya kami tetap menantikan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Nyatakanlah Tuhan, biar tahun ini kami mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kami mengalami kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berjanji. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Engkau sangat baik. Kami bersyukur. Dan kami hamba berdoa memberkati seluruh jemaat MBC. Dan juga setiap orang-orang yang akan Engkau hantar ke MBC. Biarlah kami mengalami Tuhan, sama-sama menikmati keselamatan yang dari Tuhan telah datang. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur. Berkatilah seluruh jemaat kami menikmati hari Sabat ini menjadi hari kesukaan yang memenangkan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.